sekarang setelah kita mengetahui apa saja subjek, objek, dan kata ganti seperti I, you, they, we, she, he, it, kita langsung mengaplikasikan atau menerapkan ke kalimat. Jadi kalimat itu ada yang namanya verbal, ada yang namanya nominal. Kalau verbal berarti kalimat yang mengandung kata kerja. Kalau nominal berarti yang mengandung selain kata kerja. Boleh kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Nah, ini di sini saya menulis contoh I read a book. Saya membaca sebuah buku. Nah, di sini tahu dari mana verbal atau nominalnya? Kita lihat di yang jatuh setelah saya. Nah, saya ini kan membaca berarti kata kerja. Makanya disebut kalimat verbal. Kemudian posisinya apa saja? Seperti tadi, I sebagai subjek, kemudian read sebagai kata kerja dasar atau kita sebut dengan verb 1. Verb tulisannya seperti ini. Verb 1, verb 1. Begini. A book sebagai objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan apa? Membaca. Yang dibaca apa? Buku. Siapa yang membaca? Saya. Nah, disimpulkan kalau verbal rumusnya adalah subjek, verb 1 dan objek. Nah, kalau nominal kita lihat contoh dulu. We are student. Kita adalah murid. Nah, kalau kita adalah murid, we sebagai apa? Sebagai subjek seperti tadi ya. Kalau di depan biasanya subjek. Are sebagai to be. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Dan student sebagai komplement atau kata pelengkap. Seperti tadi, nominal itu adalah kalimat yang mengandung selain kata kerja. Student kan bukan kata kerja, murid bukan kata kerja, melainkan kata istilah kata benda. Ya, manusia yang dibendakan. Atau kita bisa juga membuat kata sifat. We are clever. Kita pintar. Nah, ini juga komplement. Ini disebut nominal karena selain kata kerja. Yang jatuh setelah to be itu kata kerja. Jadi disimpulkan bahwa nominal itu rumusnya adalah subjek, to be, dan komplement. Tulisannya komplement itu seperti ini. Komplement itu pelengkap. Nah, apa saja to be itu? To be atau disebut be, yang mana to be adalah yang menghubungkan subjek dan objek atau komplement, itu namanya to be. Apa saja to be? To be ada yang namanya SMA. To be itu is, am, are. Kita lihat di sini saja ya. Kapan am, is, are itu digunakan? Jika subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Jika subjeknya you, maka to be-nya adalah are. Jika subjeknya they, juga are. We juga are. She, he, it adalah is. Is dan is. Pokoknya I itu pasti am, gak boleh are, gak boleh is. I gandengane am. You, they, we gandengane are. She, he, it gandengane is. Nah, kalau nama orang, misal nama orang itu Anto. Anto itu nama orang, berarti to be-nya apa? Ya is. Kok tahu is? Karena Anto itu adalah dia laki-laki, atau bisa disebut he, kata gantinya adalah he, makanya pakai is. Kalau Anto dan Budi, berarti to be-nya berubah jadi Anto dan siapa, begitu ya. 2 orang atau lebih, itu berarti to be-nya menjadi are. Kok bisa are? Nah, 2 are atau lebih itu kan sama dengan 2 orang, artinya mereka.
kata gantinya Anto dan Budi itu mereka, bukan he lagi karena sudah 2 orang. Biasanya kalau is itu menunjukkan 1 orang atau 1 benda, kalau are itu menunjukkan lebih dari 2, kalau am otomatis gandengannya I, begitu. Kalau kita berarti apa? I and you. Nah ini kan kata gantinya dari kita. You and I, saya dan kamu, itu kan kata gantinya kita. Makanya misal ada subjek seperti ini, gandengan to be-nya adalah are, bukan am. Bukan am, salah. Begitu. Kita masuk ke contoh saja biar paham. Subjeknya adalah ini, to be-nya adalah ini, dan contohnya adalah seperti ini. I am a teacher. Saya seorang guru. Contoh dari you. You are beautiful. Kamu cantik. Nah, ini kan bukan kata kerja, ini juga bukan kata kerja. Makanya disebut nominal. They are diligent. Mereka rajin. We are apa? Contohnya. We are apa lagi ya? We are spirit. Kita semangat. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. He is apa? He is apa ya kalau di buku ya? Kita bisa, nah, he is in the class. Dia di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini kan bukan kata kerja tapi keterangan tempat. It itu misalkan bisa diganti kucing. A cat is funny. Kucing itu lucu, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Thank you very much.